Kawan, gue sering banget dengar keluhan seperti ini. Indonesia itu tanahnya subur dan luas, tapi kok kita impor pangan terus ya? Kalian juga pasti sering dengar kalimat demikian, bukan? Lalu apa jawaban yang benar-benar jawabannya? Let's find it out. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang berapa kapasitas produksi pangan Indonesia secara keseluruhan dalam 1 tahun? Sebarannya di mana saja? Lahannya berapa banyak? Konsumsinya berapa besar? Untuk cadangan pangan nasional berapa? Untuk distribusi berapa? Untuk program bantuan sosial berapa? Kalau ada musibah di dalam maupun luar negeri, Indonesia kan harus kasih bantuan juga. Untuk ekspornya berapa? Untuk industri olahan dan lain sebagainya berapa? Belum tahu? Mari kita cari tahu. Kawan, konsumsi beras kita itu mencapai 22 juta sampai 35 juta metrik ton per tahun. Angka ini tentu akan berfluktuasi setiap tahun. Tapi berapa banyak yang bisa kita produksi? Apakah sudah surplus atau minus? Ternyata yang bisa kita produksi menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan per Juli 2023 realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari sampai Juni diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli sampai September 7,24 juta ton. Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari sampai September 2023 diproyeksikan 25,64 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan produksi beras periode yang sama tahun lalu yang tercatat sekitar 26,17 juta ton. Di sisi lain, proyeksi konsumsi beras nasional bisa mencapai 22,89 juta ton. Kita konsumsi sekitar 22,89 juta ton, lalu berhasil memproduksi sekitar 25,64 juta ton. Cukup sih, tapi buat yang lain-lain gimana? Gimana kalau ada bencana dan lain sebagainya? Tapi berapakah cadangan beras Indonesia? Dalam hal ini kita harus nyari data dulu ke Bulog, kawan. Menurut laporan manajerial Perumbulog, stok beras Bulog per 14 Juli 2023 tercatat mencapai 711.021 ton. Sebanyak 650.625 diantaranya adalah cadangan beras pemerintah. Sisanya 60.396 ton adalah beras komersial. Ini tersebar di 26 kantor wilayah Bulog di seluruh Indonesia. Stok beras Bulog pada Juni 2023 paling banyak berada di Kanwil, Jawa Barat, sedangkan paling sedikit di Kanwil, Bali. Adapun berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pada Juni 2023 stok cadangan beras pemerintah mencapai 23% dari total kebutuhan nasional per bulan. Rasio itu tergolong baik, jauh melampaui harapan Bappenas yang menargetkan cadangan pangan pemerintah minimal bisa mencapai 5% dari total kebutuhan nasional bulanan. Intinya, tetap kurang bukan? Ditambah sekarang dunia sedang waspada karena isu El Nino. Dan lagi ditambah perang Rusia-Ukraina. India juga ngelarang ekspor beras akhirnya. Kalau udah begini, gimana solusinya? Salah satu caranya adalah meneruskan program strategis nasional yang udah digagas dari zaman Pak Harto. Nah, di zaman Pak Jokowi ini, akhirnya sekarang mulai bisa direalisasikan. Walaupun baru di beberapa titik saja, termasuk Kalteng dan Papua. Juga rencananya akan dibuka juga di Maluku. Bukankah kita sendiri yang tidak menginginkan impor pangan terus? Lalu mengapa kita tidak menyadari bahwa kita harus segera memperbanyak lahan produksi pangannya? Dalam hal ini adalah food estate. Kawan, petani kita melakukan panen perdana komoditas jagung di Food Estate Kerum, Papua pada Kamis 6 Juli 2023. Panen perdana tersebut menghasilkan 7 ton per hektar. Ini sudah sangat amazing menurut gua, kawan. Karena kita tahu bahwa pertanian terbesar itu ya di Pulau Jawa. Ditambah tanah di wilayah Jawa itu sangat subur, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu kenapa harus jagung? Kenapa bukan beras? Yang kita butuhkan kan beras. Iya, gue tahu. Gua dan lo memang makan beras, tapi di beberapa daerah lain itu berbeda, kawan.
Sekarang mari kita telusuri di Kalteng. Katanya hutan digundulin di sana. Informasi yang gue dapet dari BBC News bahwa hutan ini adalah hutan produksi kawan, bukan hutan lindung. Jadi emang untuk kebutuhan produksi. Terus kenapa malah ditanami singkong, Jang? Kalau kita butuhnya beras, jangan salah kawan. Gak hanya singkong yang ditanam di sana, tapi singkong juga itu fungsinya banyak. Singkong itu bisa diolah jadi mie instan, juga pengganti gandum. Lalu, apakah produksi di Kalteng ini sesukses produksi di Papua? Yang gua tahu itu mangkrak, Jang. Apa iya begitu? Menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalteng, Sunarti, beliau mengatakan, lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak sepenuhnya gagal. Meskipun lahan ekstensifikasi atau cetak sawah baru belum juga panen, dari 44.139 hektar sawah intensifikasi yang mulai digarap sejak 2020-2021 sudah menghasilkan setidaknya 42.588 ton gabah kering giling. Kalau cuma sedikit yang tidak berhasil, apakah kita tidak legowo untuk menyebut 44.000 hektar itu bagus? Dan selebihnya perlu perhatian khusus memang. Begitu katanya. Oh, ternyata begitu ya. Ternyata bukan sepenuhnya gagal kawan. Ada juga tuh yang berhasil. Cuma yang gue heran kok nggak dibahas juga yang berhasil ini ya. Artinya memang butuh proses dan pengawasan juga pendampingan. Harus terus dilakukan agar semakin baik dari tahun ke tahun. Gue jadi mikir, memang benar sih butuh proses. Apalagi ditambah tanahnya gambut. Tidak seperti di daerah lain. Jadi harus ada penanganan khusus. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang instan kawan. Lalu gue mikir lagi, dengan melihat data dari BPS, Bulog, dan Bappenas tadi, ya satu-satunya jalan tengahnya kalau kita nggak mau impor bahan pangan terus, ya kita harus segera menjalankan proyek strategis ini. Suka atau tidak suka, negara kita ini lebih luas dari Vietnam dan Thailand. Masa sih kita kalah dalam hal pangannya? Isu deforestasi sedang jadi isu hangat yang diinisiasi oleh Uni Eropa. Mereka akan melarang penggunaan produk hasil deforestasi di negaranya, terutama biofuel. Sebenarnya apa tujuan mereka? Apa benar Indonesia itu sedang merusak lingkungan dan hutan? Apakah Indonesia tidak memiliki kontribusi perubahan iklim? Apakah Indonesia tidak mengurangi hal ini? Gua kontribusi Indonesia untuk mengatasi hal ini juga cukup besar kawan. Buktinya adalah, gua melansir dari Kompas bahwa kalau dari sisi pemerintah, salah satunya yaitu pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Selain itu, pemerintah juga menetapkan target penurunan gas rumah kaca dalam NDC Indonesia. Rinciannya, penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga tahun 2030 kawan. Juga ada upaya padat karya penanaman mangrove oleh masyarakat. Apakah ini bukan salah satu cara untuk menangani masalah perubahan iklim? Nah, kalau dari sisi swastanya apa? You tahu kan, ada yang namanya Grup April, produsen pulp and paper yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Riau. Mereka meluncurkan komitmen April 2030. Apa saja itu? Grup April memperluas komitmen konservasi dan restorasi hutan dengan menyisihkan dana dari tiap ton kayu yang digunakan dalam produksi untuk membiayai investasi di bidang lingkungan sebesar 10 juta US dollar kawan per tahun. Ingat kawan, 10 juta US dollar per tahun dari swasta untuk masalah lingkungan. Juga menginstalasi panel surya berkapasitas 20 MW di lokasi operasionalnya, dan mereka akan terus memajukan konservasi dan keanekaragaman hayati dengan mengedepankan pendekatan proteksi produksi. Salah satunya memastikan net zero loss di kawasan yang dilindungi. Jadi, baik perusahaan maupun pemerintah sekarang sudah melek dengan hal-hal seperti ini kawan. Adapun kadang suka ada oknum nakal yang suka bertingkah gak karuan dengan membuka tambang ilegal misalkan dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi dan mengawasi. Tapi bukan berarti jika terjadi ada sabotase atau aktivitas ilegal yang merugikan, maka dianggap seluruh program yang sudah ada itu jelek. No.
Tidak begitu. Toh program itu digagas dari sejak zaman dahulu kawan. Sejak zaman presiden terdahulu. Jadi sebenarnya Uni Eropa tuh ada masalah apa sih dengan kita? Mengapa mereka seolah-olah terus menyerang stabilitas perdagangan Indonesia? Dan parahnya lagi, beberapa orang malah seolah-olah menggoblok-goblokkan negaranya sendiri. Apakah benar negara kita ini goblok, kawan? Kawan, dalam perdagangan, framing itu hal yang biasa. Menciptakan persepsi dengan kampanye negatif itu hal yang biasa dalam dagang. Pertanyaan gua, isu-isu yang dimunculkan Uni Eropa ini dimunculkan akibat apa? Mulai dari nikel sampai CPO. Apa sih yang terjadi? Dan sebagai informasi terakhir, bahwa produk minyak nabati yang dihasilkan di Eropa seperti soybean, sunflower, dan rapeseed, untuk soybean katanya produktivitasnya hanya sebesar 0,4 ton per hektar, sunflower 0,6 ton per hektar, rapeseed kurang lebih sekitar 0,7 ton per hektar. Sedangkan sawit kurang lebih sekitar 4-8 ton per hektar. Mau diadu bagaimanapun tetap aja menang jika soal produktivitas. Di sisi lain, mereka Uni Eropa masih saja senang mengimpor batu bara. Bukankah itu adalah sebuah inkonsistensi? Gimana sih? Bukankah ini adalah gaya VOC? Apakah Uni Eropa sedang melakukan gayanya VOC? Who knows? Jadi ini sebenarnya bukan soal apa-apa. Ini menurut gua hanya permasalahan persaingan dagang kawan antara Indonesia dan Uni Eropa. Bagaimana menurut Anda kawan? Arigato, gua Ujang Tokyo, sehat selalu.